Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Enalis Yawati. Nomor induk mahasiswa 2281131516, mahasiswi UIN Syaiber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang PKBM dalam pendidikan agama Islam luar sekolah untuk memenuhi tugas PAI luar sekolah dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Pendidikan merupakan hak fundamental setiap individu tanpa memandang usia, status sosial, atau latar belakang budaya. Dalam konteks kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, pendidikan tidak lagi hanya terpusat dalam lembaga formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, melainkan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai bentuk dan pendekatan. Salah satu pendidikan yang berperan besar dalam mewujudkan pemerataan akses belajar adalah pendidikan non-formal, khususnya melalui lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat atau disingkat PKBM. PKBM hadir sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan pendidikan yang fleksibel, terbuka, dan berbasis kebutuhan lokal. Lembaga ini tidak hanya menyediakan layanan belajar bagi mereka yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal, akan tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang keagamaan. Dalam konteks pendidikan agama Islam luar sekolah, PKBM menjadi alternatif penting bagi masyarakat yang ingin mendalami ajaran Islam, namun memiliki keterbatasan waktu, tempat, atau kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal. Melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis komunitas, PKBM mampu menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat serta memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami lebih dalam tentang peran PKBM dalam pendidikan Islam luar sekolah, penting kiranya kita mengkaji fungsi, jenis kegiatan, serta manajemen lembaga ini agar dapat dioptimalkan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan umat Islam di era sekarang. Pengertian PKBM. PKBM adalah lembaga pendidikan non-formal yang dibentuk atas inisiatif masyarakat serta dikelola oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Lembaga ini menjadi wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam memajukan pendidikan, terutama bagi mereka yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Dalam konteks pendidikan Islam luar sekolah, PKBM menjadi sarana alternatif untuk mengakses pembelajaran agama Islam secara fleksibel, tidak terikat waktu, tempat, dan usia peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi PKBM dalam pendidikan Islam luar sekolah. PKBM memiliki beberapa fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat, antara lain yaitu pemberdayaan masyarakat. PKBM memberikan peluang bagi masyarakat untuk mempelajari ajaran agama sesuai kebutuhan mereka, baik yang bersifat dasar maupun lanjutan. Inklusivitas. PKBM terbuka untuk siapa saja tanpa memandang usia, status sosial, ekonomi, budaya, dan latar belakang lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam. Peningkatan literasi keagamaan melalui program-programnya, PKBM meningkatkan pemahaman keagamaan seperti fikih dasar, akidah, akhlak, dan tajwid bagi masyarakat awam maupun semi terpelajar. Pengembangan kehidupan religius.
Dengan berbagai kegiatan pendidikan Islam seperti pengajian, kajian tematik, atau pelatihan dakwah, PKBM turut membina karakter dan moral masyarakat. Jenis-jenis kegiatan PKBM. Program PKBM sangat beragam, mencerminkan fleksibilitas pendidikan non-formal. Beberapa jenis kegiatan utamanya meliputi: 1. Pendidikan massa. Program ini ditujukan untuk menjangkau kelompok besar dalam waktu singkat, seperti pengajian umum atau tabligh akbar. Yang kedua yaitu pendidikan orang dewasa, berfokus pada mereka yang telah melewati usia sekolah, akan tetapi masih membutuhkan ilmu keagamaan maupun keterampilan hidup Islam. Yang ketiga yaitu pendidikan perluasan, memberikan peluang belajar tambahan di luar pendidikan formal seperti pelatihan keterampilan Islam, misalnya pelatihan khotib atau guru ngaji. Yang keempat yaitu pendidikan masyarakat. Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat secara umum, seperti parenting Islami, pengelolaan zakat, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pendidikan dasar, memberikan pendidikan dasar setara SD sampai SMP dalam konteks keislaman melalui program paket A, B, dan C, namun dengan integrasi nilai-nilai Islam. Yang keenam yaitu penyuluhan. Kegiatan edukatif dalam bentuk penyuluhan kesehatan, ekonomi, dan sosial dengan perspektif Islam, seperti penyuluhan hukum keluarga Islam, fikih muamalah, dan lainnya. Fungsi-fungsi manajemen dalam PKBM. Dalam penyelenggaraan pendidikan Islam luar sekolah, PKBM menjalankan fungsi manajemen secara sistematis, meliputi 1. Identifikasi, merupakan langkah awal untuk mengetahui kebutuhan belajar masyarakat dalam hal keagamaan, mengidentifikasi sumber daya, tenaga pengajar, dana, sarana, dan waktu. Yang ketiga yaitu menentukan jenis program yang tepat berdasarkan kondisi lokal masyarakat. Yang kedua itu perencanaan, mengacu pada standar minimal manajemen PKBM. Proses ini mencakup pendataan masalah dan kebutuhan masyarakat, pengumpulan informasi sumber daya yang tersedia, menyusun prioritas program berdasarkan bidang layanan pendidikan, informasi keagamaan, kemitraan, dan mutu pembelajaran agama. Yang ketiga yaitu pengorganisasian, menyusun struktur organisasi PKBM serta mendistribusikan peran dan tugas kepada pengurus, tutor, narasumber, dan relawan. Juga mencakup pemanfaatan sarana belajar seperti masjid, balai desa, dan rumah warga. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Langkah implementatif dari program meliputi memberikan motivasi belajar kepada peserta, menyediakan bahan ajar keagamaan yang sesuai, menyelenggarakan proses pembelajaran secara terstruktur, menilai keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Program pelaksanaan bisa berupa kelas belajar agama rutin, contoh tahsin, tafsir, akidah, fikih, kajian kelompok, kegiatan dakwah berbasis komunitas. Tujuan dan dampak PKBM dalam pendidikan Islam, yaitu memberikan akses pendidikan agama yang merata, menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat dalam konteks keagamaan, meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat melalui pembinaan akidah dan akhlak, menjadikan masyarakat lebih mandiri dan religius dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu memperkuat fungsi masjid dan komunitas Islam sebagai pusat kegiatan pembelajaran masyarakat. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.